Dan rupanya tidak mudah ya, karena yang ada di kita itu semua masing-masing bergerak sendiri. Ya, NU di Jakarta bergerak sendiri, NU di Jawa Timur bergerak sendiri, NU di Jawa Barat sendiri. Semua masing-masing ini kita WC atau ranting atau semua masing-masing bergerak sendiri. Dan tidak jarang ya, misalnya Fatayat juga punya satu sekte atau apa namanya bidang ekonomi. Ini mau ngapa juga nanti gak jelas. Ansor juga punya bidang ekonomi, ya, departemen ekonomi. Ini mau ngapa ya nggak jelas juga nanti. Nggak jadi, kadang masing-masing ini ingin menghidupkan ekonomi tapi tidak punya bentuknya, tidak punya role modelnya, ya, sehingga kait mengait satu dengan lainnya masih susah. Ya, di RMI misalnya, asosiasi pesantren ini semua juga pengen ada bidang ekonominya yang bergerak di situ gitu. Semua unit-unit lembaga dakwah misalnya itu juga punya gagasan yang sama tentang ekonomi. Tapi bagaimana ekonomi Nahdlatul Ulama ini diimplementasikan nyata ke dalam masyarakat, ini yang selalu di lapangan kita menemui masalah. Sudah banyak proposal, ya, bahkan juga sampai ke MOU yang sudah ditandatangani oleh NU dari tingkat PB sampai tingkat ranting, ya. Udah ratusan bahkan ribuan bilang bisa jadi yang namanya MOU itu ya berhenti di MOU, tidak menjadi implementasi lapangan sesuatu yang wow gitu, nggak ada. Ya MOU sebatas kertas ditandatangani, habis itu sudah masuk laci, habis itu bingung. Ini mau diapain? Tindak lanjutnya mau seperti apa? Mau nggak jelas. Ya, jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan ekspektasinya dari orang-orang luar yang melihat wah seperti NU itu seperti hijau royo ya. Kalau saya selalu katakan ya memang NU indah. Seperti kita indahnya melihat gunung dari kejauhan. Gunung itu kan kalau dari kejauhan indah banget kan. Wah, ya kan hijau, terus lekuknya indah semua gunung, maka kita ingin ke sana. Tapi jangan coba-coba begitu Anda masuk ke situ dan mendaki gunung itu, tentu akan ketemu aneka macam binatang, aneka macam jurang, aneka macam pohon, aneka macam apa saja ada yang kadang kita tidak mampu sampai ke puncak kalau tidak ada jalannya yang menjadi petunjuk. Nah, itu yang terjadi di NU lah. Petunjuk itu belum ada di NU. Saya Ahmad Khairul Salim memperkenalkan kepada Anda pupuk organik cair merek Terompah Kiai. Pupuk cair organik ini diproduksi dan diedarkan oleh teman-teman yang tergabung di Koperasi Sahabat NU. Pupuk ini sangat efektif dan efisien untuk padi dan sayur mayur Anda. Karena apa? Karena kalau selama ini bertahun-tahun Anda menggunakan pupuk kimia, maka produksi kian tahun kian menurun itu nyata. 1 hektar Anda bisa menghasilkan 5 ton padi misalnya untuk sekali musim. Maka ketika Anda berubah dengan menggunakan pupuk organik cair ini, maka insya Allah wasilah doa para kiai, pupuk organik Terompah Kiai ini akan merubah penghasilan Anda menjadi 6-7 ton dalam sekali musim panen. Bahkan pada tahun ketiga ketika Anda menggunakan pupuk ini terus-menerus, maka akan memperoleh kestabilan produksi di angka 8-9 ton sekali panen dalam 1 hektar sawah padi Anda. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil riset dan demplot kita pada tahun-tahun terakhir ini,
tanah Anda yang sudah menggunakan pupuk ini itu kian tahun kian subur. Unsur hara semakin banyak sehingga gembur, produktivitas akhirnya sangat meningkat. Buat Anda yang ingin menjadi bagian dari bisnis ini, silakan menjadi reseller, hubungi kami. Kami siap bermitra dengan Anda untuk mengembangkan bisnis ini di kota-kota Anda. Dengan cara begitu maka ini usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi bagian dari usaha meningkatkan ketahanan pangan nasional kita, dan dengan wasilah ikhtiar ini mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita kian sejahtera karena produktivitas yang kian menarik, kian meningkat. Pupuk cair organik terompah Kiai cocok buat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Entrepreneur College, satu channel yang akan terus mendoakan Anda sehat dan tentu saja berkelimpahan rezeki. Alhamdulillah, kita semua mudah-mudahan selalu diberi perlindungan Allah SWT dengan kesehatan dan iman yang kuat. Buat Anda yang belum subscribe, ayo waktunya sekarang bisa subscribe. Kita bisa terus menyambung silaturahmi ini. Saya ingin mengupas satu hal tentang banyaknya orang luar yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap komunitas Nahdlatul Ulama, wabil khusus dalam bidang ekonomi, atau para pelaku atau para aktivis Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia yang concern pada pengembangan Nahdlatul Ulama di semua lini, di semua wilayah, atau di semua kepengurusan. Saya melihat ada satu ekspektasi besar, baik mereka yang dari luar NU maupun di dalam NU, terhadap Nahdlatul Ulama. Jamiahnya ini besar sekali marketnya, karena di mana-mana kita akan mendengar bahwa jumlah jamaah NU itu mencapai 100 juta lebih. Tentu ini menjadi pasar yang bagus, tentu ini menjadi potensi market yang luar biasa besarnya. Tapi persoalan besar ketika kita ada di dalam organisasi ini, bagaimana mengolah pasar yang besar ini. Apa saking karena besarnya sehingga Nahdlatul Ulama juga belum mampu sampai sekarang memanfaatkan pasarnya sendiri untuk mengkapitalisasi menjadi nilai kapital finansial yang membuat organisasi ini mandiri. Nahdlatul Ulama sampai saat ini sebagian besar masih mengandalkan pada sponsor atau dana pihak lain yang ya selalu ada, baik itu donatur pribadi atau donatur lembaga, itu selalu ada. Jadi makanya NU ini aneh, kalau mau bikin acara apapun mesti terlaksana karena banyak yang ingin memberikan bantuan. Tapi Nahdlatul Ulama sendiri, pengurus di semua cabang atau ranting WC dan sebagainya itu kadang jarang, kas organisasinya memang kosong, karena memang kemampuan SDM para pengurus ini untuk mengkapitalisasi potensi market ini menjadi finansial itu masih rendah. Dan yang kita cari memang persoalan terbesar di Nahdlatul Ulama adalah pemain-pemainnya. Ya, kalau sepak bola itu siapa yang akan menendang bola di lapangan?
Ya, bukan penontonnya, bukan sponsornya. Kalau penonton, sponsor atau tiketnya itu terlalu banyak yang menjadi juru tiket. Tapi yang betul-betul menjadi bintang pemain bola, bintang pemain ekonomi, bintang yang selalu memainkan ekonomi NU, itu kita kekurangan SDM. Jadi mindset orang NU itu masih bukan mindset kolektif berekonomi bersama. Maka itu ekspektasi yang muncul di para pengelola atau aktivis Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi yang selalu membuat ekspektasi bahwa organisasi ini besar, komunitasnya besar, maka market ini menjadi besar dan mudah untuk memperoleh akses pasar di situ. Pada kenyataannya tidak semudah yang diteorikan seperti itu. Ya, pada kenyataan tidak semudah itu. Karena apa? Begitu kita jalanin, tidak jarang di antara sesama pengurus sendiri kita belum sepakat dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga ribut-ribut, perbedaan pandangan, perbedaan potensi ini akhirnya tidak menyatu. Jadi maka gerakan ekonomi Nahdlatul Ulama sampai saat ini ya aku bilang belum ada bentuknya. Semua masih mencoba dan tidak ada satu role model. Ini yang selalu saya dan teman-teman cari gimana caranya ya. Dan rupanya tidak mudah ya, karena yang ada di kita itu semua masing-masing bergerak sendiri. Ya, NU di Jakarta bergerak sendiri, NU di Jawa Timur bergerak sendiri, NU di Jawa Barat sendiri. Semua masing-masing ini kita WC atau ranting atau semua masing-masing bergerak sendiri. Dan tidak jarang ya, misalnya Fatayat juga punya satu sekte atau apa namanya bidang ekonomi. Ini mau ngapa juga nanti gak jelas. Ansor juga punya bidang ekonomi, ya, departemen ekonomi. Ini mau ngapa ya nggak jelas juga nanti. Nggak jadi, kadang masing-masing ini ingin menghidupkan ekonomi tapi tidak punya bentuknya, tidak punya role modelnya, ya, sehingga kait mengait satu dengan lainnya masih susah. Ya, di RMI misalnya, Asosiasi Pesantren ini semua juga pengen ada bidang ekonominya yang bergerak di situ gitu. Semua unit-unit lembaga dakwah misalnya itu juga punya gagasan yang sama tentang ekonomi. Tapi bagaimana ekonomi Nahdlatul Ulama ini diimplementasikan nyata ke dalam masyarakat, ini yang selalu di lapangan kita menemui masalah. Sudah banyak proposal, ya, bahkan juga sampai ke MOU yang sudah ditandatangani oleh NU dari tingkat PB sampai tingkat ranting, ya, udah ratusan bahkan ribuan bilang bisa jadi yang namanya MOU itu ya berhenti di MOU, tidak menjadi implementasi lapangan sesuatu yang wow gitu, nggak ada. Ya MOU sebatas kertas ditandatangani, habis itu sudah masuk laci, habis itu bingung. Ini mau diapain? Tindak lanjutnya mau seperti apa? Mau nggak jelas, ya. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan ekspektasinya dari orang-orang luar yang melihat wah seperti NU itu seperti hijau royo ya. Kalau saya selalu katakan ya memang NU indah seperti kita indahnya melihat gunung dari kejauhan. Gunung itu kan kalau dari kejauhan indah banget kan. Wah, ya kan hijau, terus lekuknya indah semua gunung, maka kita ingin ke sana. Tapi jangan coba-coba begitu Anda masuk ke situ dan mendaki gunung itu, tentu akan ketemu aneka macam binatang, aneka macam jurang, aneka macam pohon, aneka macam apa saja ada yang kadang kita tidak mampu sampai ke puncak kalau tidak ada jalannya yang menjadi petunjuk. Itu yang terjadi di NU lah. Petunjuk itu belum ada di NU. Ya, LPNU PB itu belum memberikan arah kami ke sana. Semua kita masih diberikan kebebasan untuk mencari masing-masing yang ya seperti kalau orang naik gunung itu mencari sekarpe dewe gitu loh.
Yang sampai puncak mana ya nggak ngerti juga, karena semua tidak ada panduannya. Sampai ke puncak sana itu nggak ada panduannya. Demikian juga di NU di bidang ekonomi, ya. Pada bidang ekonomi maka orang hanya melihat keindahan dari sisi ekspektasi, karena apa? Pasarnya besar, jamaahnya besar. Tapi begitu kita implementasikan di lapangan, apakah NU sendiri, kita sendiri ya di LPNU membuat bisnis sendiri, atau kita berpartner dengan orang luar, ya itu tidak mudah diimplementasikan. Karena apa? Sesungguhnya orang-orang NU itu masing-masing independen, karena itu makanya tidak bisa disatukan. Kalau dulu ada cerita tentang Darul Arkom yang semua jamaahnya menyatu berekonomi, mendirikan satu entitas bisnis yang kemudian membesar karena komunitasnya mendukung, mensupport, berbelanja di situ. Tapi di Nahdlatul Ulama tidak sesederhana itu. Jadi semua akan mencari jalannya sendiri-sendiri. Maka itu kepada Anda para pengurus LPNU yang akan membangun unit-unit bisnis, janganlah terlalu berharap pada pengurus atau warga Nahdien semata cara berpikirnya. Cara berpikirnya adalah harus mengikuti pasar bebas, karena semua orang boleh membeli produk kita. Tapi kalau kita hanya pada aspek pemikiran ke pengurus, ke member, ke jamaah, maka yang ada kecewa karena jamaah yang kita datangin ternyata tidak serta-merta menjadi pelanggan. Ya, pengurus yang kita samperin itu belum tentu mereka akan jadi pelanggan dari usaha yang kita bangun. Walaupun ini adalah usaha yang kita bangun atas nama organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi tidak sesederhana itu. Tapi intinya kalau memang kita sepakat ekonomi NU harus kembangkan, ya bebas-bebas saja kita berproduksi atau kita menjual, ya semua seperti pasar bebas. Karena berjualan begini ini tidak mengenal kelompok, tidak mengenal agama, tidak mengenal sektor-sektor, semua bebas-bebas saja. Jadi punya pasar bebasnya sendiri-sendiri, independen, duitnya masing-masing. Itulah makanya saya selalu katakan duitnya warga NU itu tidak bisa disetir. Ya, karena apa? Bolak-balik juga PBNU membangun entitas ekonomi yang seperti itu juga bolak-balik runtuh, bolak-balik gagal. Apalagi yang di ranting, di MWC ya. Kalaupun ada satu dua yang berhasil, seperti misalnya di Lamongan atau seperti Magelang misalnya, yaitu semata-mata karena keberpihakan dan kuatnya tekad mereka di tempat. Ya, tapi ketika ini dijadikan membesar kemana-mana, ya tidak sederhana itu pada pikiran setiap orang beda-beda. Itulah saudaraku, jadi pesan saya, jangan membuat ekspektasi yang berlebihan terhadap Nahdlatul Ulama, terhadap jamaah Nahdlatul Ulama, untuk menjadi mereka itu pelanggan kita atau pembeli atas usaha yang kita buat. Walaupun usaha-usaha yang kita buat adalah mengatasnamakan organisasi seperti LPNU atau yang lain-lainnya. Karena sekali lagi bahwa setiap ini punya unit-unit bisnis sendiri, seperti ada dikatakan Ansor punya unit sendiri, Fatayat punya sendiri, ya nanti belum Pergunu punya koperasi sendiri, terus apalagi itu Muslimat punya koperasi sendiri. Jadi semua masing-masing aja semua. Jadi mana yang mau dikerjakan lebih dulu, ya nggak ada prioritasnya dalam ekonomi, sehingga semuanya bekerja berdasar karpet dewi-dewi gitu loh, semaunya sendiri-sendiri. Itulah maka itu satu-satunya yang saya selalu katakan, ya persamakan dulu persepsi kita, mindset kita, persepsi kita tentang ekonomi Nahdlatul Ulama, kemandirian itu yang seperti apa. Itu saya kira yang paling utama dan pertama harus menjadi prioritas, dan yang paling penting nanti kita akan dari situ
akan menemukan siapa pemain-pemain ya, di lapangan yang kemudian bisa dijadikan sebagai istilahnya apa ya, kalau di bola ya pemain lapangan yang kita berikan tepuk tangan. Bukan semua kita terus menjadi penonton, karena kita sampai saat ini masih menjadi penonton, kita sampai saat ini masih menjadi tukang tepuk-tepuk tangan atas ramainya atau membesarnya bisnis orang lain yang sadar tidak sadar semua menyerbu ke pasarnya orang-orang Nahdien. Tapi sekali lagi buat para pengurus ya jangan terlalu berlebihan, karena memang mereka konsumen itu punya kemandiriannya sendiri, dan kita pengurus jangan lelah-lelah untuk terus berjuang ya, memperjuangkan itu, tapi jangan berlebihan dalam berekspektasi. Ekspektasi kita adalah harus pada pasar bebas, karena semua konsumen memiliki karakter yang tersendiri, dan konsumen NU seperti itu walaupun dia orang NU tidak serta-merta akan menjadi pelanggan kita. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk sama-sama. Yang terpenting mari kita ikhtiar, mari kita teruskan seluruh perjuangan kita, karena apapun perjuangan kita, mudah-mudahan Allah menilai kita tetap dihitung sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.